saya Karen Zikra akan membacakan bagian yang A, yaitu pengertian penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang yang ingin dijual oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu kepada para konsumen. Prinsip ekonomi yang berlaku pada penawaran adalah prinsip ekonomi produsen. Maka dari itu, seorang produsen akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya melalui penawaran yang ia lakukan. Selain itu, hal ini juga didukung dengan adanya hukum penawaran yang menyatakan bahwa hubungan yang ada antara jumlah barang dan harga barang ini berbanding lurus. Oleh karena itu, ketika harga dari suatu barang sedang meningkat atau menjadi lebih mahal, seorang produsen akan berusaha meningkatkan jumlah dari barang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Fakra, NIM 3219234 akan melanjutkan presentasi yang bagian A, yaitu konsep penawaran dalam perspektif Islam. Secara umum tidak banyak perbedaan antara teori permintaan konvensional dengan teori permintaan syariah. Sejauh ini hal itu dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap prosesi penawaran, bahkan bentuk kurva yang secara umum hampir sama. Satu aspek yang penting memberikan satu perbedaan dalam perspektif ini kemungkinan besar berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan moralitas pada premis nilai-nilai Islam. Yaitu terbagi dua. Yang pertama, Islam memandang manusia secara umum, apakah sebagai konsumen, produsen, atau dan nilai-nilai yang paling pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan perekonomian adalah kesederhanaan. Yang kedua adalah norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia, yaitu halal dan haram. Hal-hal yang diharamkan atas manusia itu hakikatnya adalah barang-barang atau transaksi-transaksi yang berbahaya bagi diri kita dan orang lain dan mengancam kemaslahatannya. Salah satu contohnya yaitu memproduksi rokok. Produksi tersebut banyak kemaslahatannya dibandingkan manfaatnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sylvia NIM 3219229 akan mempresentasikan bagian yang B, yaitu hukum penawaran. 1. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat dan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah tersebut yang ditawarkan para penjual. Dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi dan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya tersebut apabila harganya rendah. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. 2. Faktor yang mempengaruhi produsen menawarkan produknya pada suatu pasar. A. Harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang pengganti. 3. Biaya produksi. Lalu, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Lalu, pajak. Pajak yang merupakan pungutan resmi yang ditetapkan pemerintah terhadap suatu produk sehingga memiliki pengaruh terhadap harga. Lalu, tujuan perusahaan. Masuk yang ketiga, fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu kurva atau skedul yang menunjukkan hubungan antara kuantitas suatu barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anjali Putri Melania, NIM 3219212 akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu yang B, hukum penawaran. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh
produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi dapat dikatakan pelaku penawaran adalah pihak produsen atau penjual yang menawarkan barang pada suatu harga dan waktu tertentu. Dalam ilmu ekonomi mikro, baik itu permintaan dan penawaran telah memiliki hukum yang berlaku agar memudahkan dalam menganalisa dari segi ekonomi. Hukum penawaran mengatur tentang interaksi antara penjual dan pembeli dalam transaksi dagang. Berikut penawaran berbunyi sebagai berikut. Bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Bila harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Apabila dalam hukum permintaan harga barang yang meningkat akan menurunkan permintaan pada barang tersebut, maka pada hukum penawaran akan mendorong meningkatnya penawaran satu barang. Dapat diartikan bahwa antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan mempunyai hubungan yang positif karena memiliki arah perubahan yang sama. Dari sisi penjual, mereka akan berusaha memaksimalkan keuntungan dengan meningkatkan jumlah barang yang dijual. Dengan harga per unit yang lebih tinggi, maka keuntungan per unit juga ikut meningkat.